Dia turun ke dunia untuk memulihkan kita. Kami datang dengan sukacita, kami datang dengan hati yang rindu, memohon kasih Kristus memenuhi hidup dan keluarga kami. Di tengah pergumulan kehidupan, hubungan yang retak, hati yang letih, Allah menyatakan penyelamatannya melalui Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita. Kami menyembah selamat yang membawa bagi hidup dan keluarga kami. Terpujilah Allah yang hadir, memulihkan dan menyelamatkan hidup dan keluarga kami. Amin. Ibadah perayaan Natal PKB Jemaat Sion Maulid terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus lahir bagi setiap keluarga dan menyertai kita semua. Amin. Berlalu hari ini kesempatan
PKB wilayah 3 atau yang mewakili. Terima kasih Bapak Yusman. Dengan kasih Bapak D. Salamu. Untuk menyalakan lilin yang ke-7, kami mengundang Koordinator PKB Rayon Saitu dengan kasih Bapak Aksel. Koordinator PKB Rayon Getsemani dengan kasih Bapak Mayor. Terima kasih Bapak Ersikorus. Untuk menjalankan lilin berikutnya, kami undang Koordinator Dewi Nasional. Untuk menyalakan lilin yang berikut, kami mengundang PKB Koordinator KAM tingkat jemaat Saudari Joni Sabrisa. Untuk menyalakan lilin yang terakhir, kami mengundang Koordinator KAM Semalam ini dengan kasih Saudari William Desia.
Kita semua dibawa dalam terang kasih firman Tuhan yang saya siapkan sesuai dengan tema kita. Maka pembacaan kita yaitu Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kami sangat percaya kuasa Roh Kudus sedang ada dan memberkati kami semua. Karena itu ya Allah, memberkati juga bisa kami merenungkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Roh Kudus berfirmanlah kepada kami. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itulah Bapak-bapak bagian daripada firman Tuhan untuk kita di malam masa raya Natal PKB saat ini, PKB Siomorengkedi. Bapak-bapak yang dikasihi dalam kasih Yesus, sudah pasti Bapak-bapak kita mulai dari tanggal 1 Desember sampai sekarang ini ya, kita sudah merayakan Natal berulang-ulang kali mungkin ya. Ada Natal ikatan, ada Natal mungkin daerah, wilayah, keluarga, atau Natal lainnya. Dan sekarang ini kita ada dalam perayaan
PKB. Karena itu tema yang kita angkat sekarang ini itu adalah tema sentral yang sebagaimana pasti Bapak-Bapak juga ketika berulang kali merayakan Natal, tema kita sama. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini hendak membawa kepada kita tentang bagaimana Allah mempunyai inisiatif datang ke dalam keluarga untuk menyelamatkan. Namun saudara-saudara, tema ini tidak berarti bahwa sesungguhnya selama ini mungkin kita tidak punya Allah di dalam keluarga, sehingga Allah hadir untuk keluarga. Tidak. Tapi kita sudah ada Allah. Tetapi apakah sesungguhnya kehadiran Allah benar-benar dirasakan oleh setiap keluarga? Jadi ini yang penting untuk kita renungkan. Dan kita resapi itu dengan sungguh. Bahwa kita ini bukan orang-orang kafir. Kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus bertahun-tahun. Mungkin kita ini juga kekristenan kita adalah kekristenan yang sudah diwariskan oleh orang tua kita. Sehingga kita sekarang ini mungkin ada pada generasi kedua atau generasi ketiga, keempat. Tapi kita sudah mengenal siapa Allah. Sudah mengenal. Tapi apakah ketika kita mengenal Allah, Allah selalu ada di dalam kehadiran keluarga kita? Yang kedua, Bapak-bapak yang dikasih dalam kasih Yesus, tema ini hendak dipampangkan pada satu topik penting, yaitu keluarga. Keluarga tidak lain adalah bapa, mama, dan anak-anak dari keluarga. Lengkapnya bapa, mama, dan anak-anak. Jadi pembentukan kehidupan manusia, pembentukan kehidupan karakter dari setiap orang itu sudah pasti dimulai keluarga. Karena itu, apakah memang benar Allah yang sudah kita yakinkan sejak kita kecil, sejak dari orang tua kita, betul-betul sekarang ini menjadi bagian di dalam hidup keluarga kita? Dua bagian ini Bapak-bapak hendak membawa kita untuk melihat bagaimana sikap daripada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang muda, tapi dia bukan muda yang terbawa dengan sikap keinginan kemudaannya, tapi sebagai sosok yang muda,
sebabnya firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Walaupun muda, tapi dia punya kerendahan diri begitu rupa. Sekali lagi catatan firman bilang, orang yang tulus hati. Karena dia tulus hati, dia mengambil satu kesimpulan apa yang dia hendak lakukan penuh dengan cermat. Walaupun dia belum tahu siapa yang ada di dalam kandungan Maria, tapi dia tidak, dikatakan dia tidak pernah mau ingin mencemarkan nama daripada Maria. Tidak mau. Tapi sudah ada niat untuk menceraikan saja, untuk memisahkan dia. Mengapa catatan tulus ini ada? Bapak-bapak, kenapa? Ya, kalau peristiwa ini dialami oleh kita, kira-kira bagaimana ya? Adakah seorang bapak atau seorang laki-laki yang terima ketika istrinya telah hamil bukan dari dia? Bagaimana Bapak? Oh, saya yakin ketua ini pasti marah. Kalau ada yang tidak marah ya? Tidak ya, pasti. Sudah pasti Yusuf juga marah. Tetapi gerakan daripada kemarahan itu selalu diperhitungkan dengan baik. Dan apalagi ketika dia menerima penyampaian dari malaikat, itu makin menumbuhkan ketulusannya. Karena dia yakin bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan malaikat itu adalah itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Karena itu saudara-saudara, yang pertama yang perlu kita menggarisbawahi yaitu Yusuf selalu melakukan segala sesuatu yang menyukacitakan Tuhan. Selanjutnya, bapak-bapakku yang kekasih dalam kasih Yesus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yusuf dimintakan supaya sesungguhnya anak yang nantinya akan dilahirkan itu diberi nama Yesus. Bapak tahu arti Yesus. Yesus itu dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu Yosua. Penyelamat, artinya penyelamat. Jadi sosok daripada nama ini merupakan satu bentuk apa yang harus dilakukan, dibuat oleh Yesus nanti, bahwa dia akan membawa keselamatan yang ada. Tapi bukan nama itu yang kita jadi renungan. Nama yang diperintahkan itulah yang kita renungkan.
sebagai satu bentuk bahwa Yusuf taat terhadap apa yang diminta oleh Allah. Karena itu, Bapak-bapakku yang dikasih dalam kasih Yesus, konsep daripada tema ini mau memadukan satu hubungan yang erat di dalam kita merenungkan ini. Apakah sesungguhnya benar Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, keluarga? Apa tindakan kita ketika kita merasakan bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, keluarga? Rupanya kalau perayaan Natal saat ini, saudara dan saya kita betul-betul ada dalam tema ini, maka kita sebagai bapak-bapak merupakan satu sentuhan yang sungguh dari Tuhan untuk kita. Mengapa saya katakan ini satu sentuhan untuk kita? Karena sudah pasti bapak-bapak itu adalah kepala keluarga. Sudah pasti bapak-bapak itu adalah imam di dalam keluarga. Sehingga ya, kita ini mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar bagaimana memperlihatkan tugas dan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan keluarga. Puji Tuhan, bapak-bapakku yang dikasihi. Saya yakin dan percaya bapak-bapak kita semua sedang ada di dalam tanggung jawab ini. Ada di dalam satu perenungan yang ingin memungkinkan kepada kita apa yang kita harus lakukan. Oleh sebab itu, bapak-bapakku yang dikasihi, dari bagian firman Tuhan ini ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa sepanjang kita diberkati oleh Tuhan, maka sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak yang menata dan mengatur keluarga, kita dibutuhkan ketulusan hati kita. Kita dibutuhkan ketulusan hati. Kita bukan bapak-bapak yang arogan. Kita bukan bapak-bapak yang temperamen. Tetapi ketulusan hati kita bagaimana menata keluarga kita. Mengapa saya katakan begitu? Ada banyak kali bapak-bapak sering menjadi contoh yang salah kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Banyak kali di mana-mana kita lihat, seringkali konteks kebapaan dari sebagai kepala rumah tangga itu tidak bisa ditunjukkan dalam hidup keluarga, tapi justru menjadi contoh buruk bagi keluarga. Yang minta maaf, ini ada satu cerita, saya cerita sedikit ke bapak-bapak. Saya juga dengar satu
dalam cerita ini dinyatakan bahwa bapak ini dia tukang mabuk. Karena sudah biasa mabuk, anak juga mabuk, lalu berdua mabuk lagi sama-sama dengan beberapa orang-orang yang ada. Jadi bapak mabuk, anak mabuk, semua yang ada juga mabuk, sampai mabuk sudah kelewatan dan mungkin anak ini siram sedikit minuman itu di gelas, lalu dia panggil saya ke bapak, ipar. Dia panggil dia ke bapak, ipar, mari kau minum. Dia pun kawan ini marah dia, itu kau bapak, bukan kau ipar. Karena mabuk kan. Lalu dia jawab, habis dia kawin sama aja. Karena anak ini dia ingin membela diri di tengah-tengah kemabukan, dia bilang dia punya bapak itu kawin dia punya mama, jadi maka layaklah kalau dia panggil ipar. Apa yang menjadi masalahnya? Tidak lain adalah mabuk. Ini pokoknya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus, sudah pasti ini terjadi karena tidak menjadi satu bagian Allah hadir di dalam hidup keluarga. Saya yakin kalau Allah hadir di dalam hidup keluarganya, tidak mungkin anak itu dia panggil ipar. Tidak mungkin. Pasti bapaknya berwibawa. Ada banyak bapak-bapak yang kehilangan integritas jati diri dalam kehidupan sebagai bapak. Nah, karena itu saudara-saudara, sesungguhnya satu syarat. Memang tema di tahun ini ingin menggoncangkan kita semua, ingin membawa kepada kita semua keluarga-keluarga sebagai satu seruan bahwa di tahun ini tema kita ini Allah hadir di dalam keluarga, untuk keluarga. Kalau Yusuf menjadi satu bagian di mana Allah hadir untuk menyelamatkan dunia ini, maka sesungguhnya kita juga harus menjadi satu bagian bahwa Allah hadir di dalam keluarga kita, sehingga kita dapat menyampaikan shalom Allah itu juga kepada yang lain. Sebab itu bapak-bapakku yang terkasih, subtema kita ini benar-benar membawa kita semua untuk memperlihatkan apa sentuhan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, bapak-bapak. Apa? Subtema kita sudah dipampang. Kalau sudah, coba kita baca sama-sama bapak-bapak. Kita mulai subtema kita. Natal Kristus memberikan kekuatan kepada bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga. Jadi pokok yang penting bagi kita sekarang di dalam merenungkan ini, sesungguhnya Natal ini bukan hanya perayaan-perayaan biasa saja. Natal yang adalah kelahiran Yesus, yang adalah kedatangan Kristus untuk dunia, yang
Sehingga sungguh-sungguh konsep kita sebagai imam semakin kita tunjukkan, semakin naik, semakin berwibawa dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak. Saya mungkin mau berikan catatan untuk kita bapak-bapak, bahwa Natal kali ini saya lihat cukup banyak kita ya. Cukup banyak ini. Ada sedikit next level ya. Karena saya hitung-hitung kurang lebih ada 60-an. Saya hitung dari atas, kurang lebih ada 60-an. Yang terkadang di bawah 50. Menjadi satu catatan bagi kita semua bahwa memang sesungguhnya bapak-bapak kita hadir mau disentuh, mau digetarkan, mau dibawa secara khusus dalam persekutuan jemaat GKI Sion Malang ini. Apa persekutuan bapak-bapak ini bisa bertumbuh di tahun 2026? Apakah persekutuan kaum bapak-bapak ini bisa selalu tampil? Satu catatan bapak-bapakku yang terkasih, yang boleh dilihat agak sedikit naik. Apabila ini menjadi catatan penting bagi kita, saya percaya ini lebih naik lagi. Di setiap ibadah-ibadah persekutuan kaum bapa wilayah-wilayah 3 Sion Malang ini selalu menjadi kehadiran yang teratas. Hanya beberapa waktu yang lalu itu dia sudah mulai menurun lagi. Tapi mulai dari waktu-waktu pertama itu kita selalu ada di atas terus. Di atas 20-an, 25 sampai bahkan tembus 30. Bukan hanya itu saja saudara-saudaraku yang terkasih. Saya percaya itu bukan hanya sisi kehadiran kita, tapi sentuhan kasih Kristus itu menjadi bagian penting dalam hidup kita. Kalau kita kuat, kita sehat, kita ada di dalam sesungguhnya kita rasa bahwa Kristus ada. Saya percaya bapak-bapakku yang dikasih, persekutuan PKB Sion Malang ini akan bisa menampakkan satu peningkatan untuk memperlihatkan Natal Kristus memberikan kekuatan kepada bapak-bapak sebagai imam di dalam keluarga. Mengapa basis keluarga ini penting? Karena kita adalah ujung tombak, barometer dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak yang ada. Kristus sudah lahir, Kristus itu sudah datang. Tinggal apakah hati kita tetap terbuka menerima kehadiran Kristus. Ada satu lagu yang katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air mengalir. Kita hanya harus jadi Bapa. Karena itu sentuhan Bapa di sorga perlu harus menjadi bagian dari kita. Allah ada untuk bapak-bapak dan saya. Allah ada. Allah
tiap hari. Tetapi kita masih membutuhkan untuk Allah sungguh-sungguh hadir menyelamatkan keluarga kita. Allah sungguh-sungguh hadir tampil di dalam persekutuan kaum bapa jemaat GKI Sion. Amin. Luar biasa. Kita lihat tadi Kanaan tampil. Begitu banyak bapak-bapak Kanaan. Rasanya macam memang karena Kanaan jadi tempat yang indah, yang sejuk. Dan ini harus memberikan motivasi untuk kita semua. Apa yang harus kita buat? Apa yang kita harus lakukan? Begitulah juga kita. Pasti kita semua tampil di dalam menunjukkan apa yang kita harus buat untuk menjadi shalom Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya supaya kita akan semakin semangat karena ada sentuhan-sentuhan Natal yang saat ini menjadi bagian bagi kita. Amin bagi kita dengan firman.
kasih dalam kasih Yesus, pergilah, jadilah pembawa damai bagi keluarga dan bagi orang di sekitarmu. Beritakanlah bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan setiap kehidupan keluarga kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, memulihkan keluarga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang lahir bagi dunia dan penyertaan Roh Kudus meneguhkan dan menjaga kita sekarang sampai selama-lamanya. Untuk ketahuan kita semua bahwa kami akan membagikan bingkisan Natal untuk Bapak-Bapak Duda Jemaat Sion Malang TV. Yang pertama dari Rayon Putri Sayun.
apa yang disediakan, kiranya Bapak-Bapak dapat menikmati dengan sukacita dari segala menu yang disediakan oleh panitia Rayon Kanaan. Kita bersukacita karena segala sesuatu tanpa kasih dan kemurahan Tuhan tidak mungkin semuanya itu dapat terlaksana dengan baik. Dan puji Tuhan dapat kita lihat bagaimana bapak-bapak juga ibu-ibu antusias semuanya dapat berbagi dalam kasih satu dengan yang lain. Kiranya pada tahun-tahun berikut berkat Tuhan senantiasa mengalir untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Salam dan selamat Natal dan juga selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Semoga senantiasa sukses, bahagia, penuh dengan kedamaian. Tuhan memberkati. Terima kasih.